Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 32. Aku rasa tidak perlu lagi aku dengarkan apapun darimu. Semuanya sudah sangat jelas, apa kamu mau berusaha menyangkalnya? Tanya Elisa dengan nada kesal. Kumohon, dengarkan aku, Elisa, rengek Jendra. Berani sekali kamu memohon dengan kondisi seperti ini di hadapanku, Jendra. Kamu sangat menjijikan. Maki Elisa meluapkan kekesalannya. Elisa terduduk di atas ranjangnya dengan wajah yang sembab. Ia masih syok dengan kejadian yang menimpanya. Jendra ada di sana, menyusul Elisa untuk mendapatkan maaf. Namun, agaknya sang istri masih belum bisa memaafkan kesalahannya. Sayang, bicaralah padaku. Jangan mendiamkan aku seperti ini, bujuk Jendra. Selepas dari kamar sebelah, Elisa keluar dari kamar itu dan kembali ke kamarnya. Jendra menyusulnya setelah mengenakan kembali pakaiannya. Kamu berharap aku bagaimana? Menganggap hari ini tidak pernah ada? Elisa tak bisa lagi memandang ke arah Jendra. Silakan marah padaku sepuasmu, Elisa. Setelah itu, dengarkan aku bicara, pinta Jendra. Elisa tampak menghela napas. Ia sangat sedih sekali, perasaannya hancur dan merasa terhianati. Apa setelah aku mendengarkan semuanya, kamu berharap aku akan memaafkanmu? Tega sekali kamu melakukan ini kepadaku. Elisa kembali menitihkan air matanya. Sebagai seorang wanita, ia merasa bodoh selama ini, tidak tahu apa yang suaminya lakukan dengan pelayan itu. Aku tidak ingin membela diri, sayang. Aku memang bersalah. Jendra hanya pasrah berdiri di hadapan Elisa. Tega sekali kamu. Kalau memang aku sudah tidak berguna, kenapa kamu tidak buang saja aku? Kenapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Elisa terisak. Jendra mendekat dan bersimpuh di hadapan Elisa. Hatinya turut hancur, melihat wanita yang ia cinta bersedih hati akibat perbuatannya. Sayang, jangan menangis, bujuknya sembari menggenggam tangan lembut sang istri. Kita bercerai saja, tegas Elisa. Jendra terkejut mendengar ucapan Elisa, ia merasa tidak terima. Tidak. Aku tidak mau berpisah denganmu, sayang. Maafkan aku, jangan meminta hal seperti itu kepadaku. Nada suara Jendra terdengar gemetar, ia sangat takut kehilangan. Elisa tersenyum getir di sela-sela tangisannya, apa kamu ingin menyiksaku? Apa menurutmu aku ini robot yang tidak punya perasaan, saat melihat suaminya sendiri bermesraan dengan seorang pelayan? Aku tahu kamu lelaki normal yang tidak bisa menahan gairah. Dan aku hanyalah seorang wanita tidak berguna, yang gagal memenuhi keinginanmu. Jadi, tolong lepaskan aku. Jendra menggeleng. Ia memeluk pinggang Elisa, seraya merebahkan kepala di pangkuan sang istri. Jangan tinggalkan aku, Elisa. Aku tidak sanggup untuk kehilanganmu dua kali. Elisa tak bisa menahan air matanya yang terus mengalir. Ingin rasanya ia memahami situasi Jendra, namun ia tidak bisa. Aku tidak bisa berbagi cinta, Jendra, kata Elisa lirih. Hanya kamu wanita yang aku cintai, Elisa. Aku sangat mencintaimu, jangan tinggalkan aku. Jendra terus merengek agar Elisa tak meninggalkannya. Elisa tertawa kecil, kamu sedang bercanda atau bagaimana? Kalau memang kamu tidak mencintai wanita lain, kenapa kamu bisa tidur dengan pelayan itu? Jendra mengangkat kepalanya, menatap wajah sendu yang masih Elisa perlihatkan. Sayang, aku membawanya demi mempertahankanmu di sisiku. Itu kemauan mama. Elisa akhirnya mau menatap lelaki yang masih bersimpuh di bawahnya itu. Ia keheranan saat Jendra melibatkan ibu mertuanya. Kamu pasti tahu beratnya berada di posisiku. Seorang anak tunggal yang harus mewarisi bisnis keluarga dalam usia muda. Apalagi, kamu yang baru saja menjadi istriku, saat itu mengalami kecelakaan tak lama setelah kita menikah. Lalu, kamu koma selama 3 tahun, Jendra mulai bercerita. Mama dan keluarga besar terus mendesakku, untuk menikah lagi dan meninggalkanmu. Aku menentang kemauan mereka, karena yakin suatu saat kamu pasti akan kembali sadar.
Tahun pertama, kedua, bisa aku lalui meskipun berat. Ucapan semua orang tentang istri baru atau anak tidak pernah aku pedulikan. Sampai akhirnya di tahun ketiga. Mama bilang, setidaknya aku bisa punya anak, dari darah dagingmu sendiri. Jika tidak mau meninggalkanmu, yang tetap terbaring koma selama 3 tahun. Akhirnya aku menyetujui persyaratan yang Mama berikan. Aku mencari seorang wanita yang layak untuk melahirkan darah dagingku, agar Mama dan keluarga besar tidak lagi bertanya-tanya. Itulah mengapa Shahnaz ada di rumah kita. Dia tengah mengandung anakku. Napas Elisa terasa tercekat mendengar cerita itu. Hatinya semakin teriris, mengetahui bayi yang tengah pelayannya kandung ternyata benih dari suaminya sendiri. Apa aku harus mempercayai ucapanmu? Bukankah kamu tetap menidurinya meskipun dia telah hamil? Kamu juga sepertinya sangat menikmati hubungan kalian, tepis Elisa. Jendra seketika terdiam. Katakan terus terang, Jendra. Kamu mencintainya, kan? Kamu mencintai pelayan itu? Tanya Elisa sembari berderai air mata. Elisa. Elisa menepis pegangan tangan Jendra darinya. Ayo kita bercerai saja, supaya kamu bisa terus bersamanya. Jendra menggeleng, ia tidak mau menuruti kemauan istrinya. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu tidak meninggalkanku? Tanyanya. Elisa terkekeh. Rasanya ia hampir gila, dengan sikap keras kepala sang suami. Panggilkan Shahnaz ke sini. Aku mau bicara berdua saja dengannya, pinta Elisa. Sayang. Panggilkan dia. Pinta Elisa sekali lagi dengan nada tegasnya. Jendra mengalah, ia bangkit dan keluar dari kamar itu untuk memanggil Shahnaz. Tak berselang lama, Jendra kembali membawa Shahnaz yang tampak serba salah di sana. Sebenarnya, ia belum siap untuk berhadapan langsung dengan Elisa. Jendra, kamu keluar dulu. Aku hanya ingin bicara berdua dengan dia. Pinta Elisa lagi. Shahnaz semakin merasa cemas. Jendra meyakinkan, tidak akan terjadi apapun terhadapnya. Jendra meninggalkan kamar, membiarkan kedua wanita itu berhadapan. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan suamiku? Tanya Elisa dengan wajah kesalnya. Shahnaz menggigit bibir. Tangannya sejak tadi sibuk, ia kepal-kepalkan untuk mengurangi kepanikan. Saya? Sekitar setahun lebih, Nyonya. Jawab Shahnaz dengan nada suara bergetar. Elisa tersenyum getir, selama itu ia tidak menyadari hubungan mereka. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura memanggilku Nyonya. Panggil saja Elisa, ucap Elisa dengan tegar. Maafkan saya, lirih Shahnaz. Elisa hanya bisa tersenyum getir menerima permintaan maaf itu. Jadi, apa benar itu anak suamiku? Tanyanya memastikan. Shahnaz mengangguk. Aku sungguh tidak menyangka ketika pulih akan dikhianati seperti ini. Sebagai seorang wanita, aku rasa kamu tahu itu. Elisa masih berderai air mata. Sejak awal, aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan keluargamu. Aku hanya melakukannya karena membutuhkan uang, sesuai kesepakatan yang telah suamiku lakukan, kata Shahnaz. Apa? Elisa bertanya-tanya. Shahnaz tampak ragu untuk mengatakannya. Mungkin kamu tidak akan percaya dengan ceritaku ini. Sebenarnya, suamiku telah menjualku kepada Tuan Jendra demi melunasi hutang. Aku diminta untuk melahirkan anak Tuan Jendra sebagai gantinya. Setelah anak ini lahir, aku akan pergi. Elisa sungguh tidak bisa percaya dengan cerita semacam itu. Apa kalian sudah gila? Kesepakatan macam apa yang telah kalian lakukan? Shahnaz terdiam. Ia juga tidak mengerti, seberat itu jalan hidup yang harus dijalani. Maafkan aku, ucapnya dengan penuh penyesalan. Kamu kira maafmu bisa memperbaiki keadaan? Kamu sama jahatnya dengan Jendra, kata Elisa. Elisa memandangi perut Shahnaz yang kini sudah besar. Di dalam sana, ada calon anak Jendra yang kelak akan lahir. Ia merasa iri karena itulah harapannya. Ia ingin mengandung darah daging Jendra. Akan tetapi, berhubungan saja mereka tidak bisa, apalagi berharap bisa mengandung. Shahnaz seorang wanita yang cantik.
Tubuhnya juga bagus, kandungannya pun subur. Tidak mungkin Jendra tidak tertarik kepada wanita seperti itu. Meskipun merasa sakit hati, Elisa sadar diri bahwa ia tidak sempurna dan tidak bisa bersama dengan Jendra. Sebagai seorang pewaris tunggal, Jendra lebih membutuhkan istri yang berguna, tidak seperti dirinya. "Apa kamu mencintai suamiku?" tanya Elisa tiba-tiba. "Apa?" Syahnas tentu saja terkejut mendengar pertanyaan itu. "Katakan saja dengan jujur, apa selama kalian bersama, ada rasa cinta yang tumbuh di hatimu terhadapnya? Kalian bukan sekali dua kali kan tidur bersama?" cecar Elisa. Syahnas kembali terdiam. "Kami hanya berhubungan sesuai dengan perjanjian," kilahnya. Elisa tertawa kecil. "Jangan memungkiri, tadi aku sempat melihat perbuatan kalian," ucapnya sembari menahan luka di hatinya. Suasana berubah canggung, keduanya terdiam. "Tolong, bersabarlah sebentar sampai anak ini lahir, Elisa. Aku berjanji akan pergi sejauh mungkin dari kehidupan kalian. Aku akan menepati perjanjian untuk menyerahkan anak yang kelak aku lahirkan. Tolong rawat dan sayangi dia seperti anakmu sendiri," pinta Syahnas. "Kamu kira aku mau merawat anakmu?" tanya Elisa dengan ekspresi wajahnya yang dingin. Syahnas kembali terdiam. Masuk akal rasanya wanita yang sudah ia lukai, mana mungkin mau merawat anak yang akan ia lahirkan. "Apa kamu yakin bisa melepaskan anakmu?" tanya Elisa. Semua ibu pasti akan merasa berat berpisah dengan anaknya. Tapi, apa yang kini tengah aku jalani merupakan sebuah kesepakatan yang harus dipatuhi. Syahnas berusaha tegar. "Ya sudah, keluar dari sini dan ajak Jendra ke kamarmu. Sampaikan padanya, kalau aku butuh waktu untuk sendiri," pinta Elisa. Syahnas berjalan dengan lunglai keluar dari kamar itu. Di depan pintu sudah ada Jendra yang menunggunya. "Bagaimana?" tanya Jendra. "Elisa ingin waktu sendiri, Mas." "Katanya dia tidak mau diganggu," jawab Syahnas. "Aduh." Tiba-tiba Syahnas merasa kepalanya pusing. "Kamu tidak apa-apa?" Untung saja ada Jendra yang menahan tubuh Syahnas yang hampir limbung. Dengan telaten, ia menuntun wanita itu menuju ke kamar sebelah. Keduanya saling duduk berdampingan di atas ranjang. Mereka tidak kalah syok seperti Elisa karena kejadian hari ini. "Apa yang selanjutnya harus kita lakukan, Mas?" tanya Syahnas bingung. "Kamu tidak perlu memikirkan apapun, ini akan menjadi urusanku. Aku akan membujuknya agar tidak pergi," kata Jendra. Syahnas mengelus-elus perutnya. Ia merasa bayi di dalam kandungannya bergerak, seolah ikut merasakan kesulitan yang dialami ibunya. "Kenapa? Apa bayinya bergerak lagi?" tanya Jendra. "Iya, Mas. Sekarang dia sedang menendang-nendang," jawab Syahnas. Ia meminta tangan Jendra dan menaruh di atas perutnya. Jendra turut senang ketika merasakan gerakan bayi itu. "Aku jadi semakin tidak sabar untuk bertemu denganmu, sayang," katanya. "Nyonya muda, apa yang terjadi?" tanya Tomo cemas. Secara mendadak, Elisa menghubungi Tomo yang tengah mengambil cuti kerjanya. Terpaksa bodyguard pribadi keluarga Jendra itu langsung bergegas menuju ke tempat Elisa berada. Untung saja jarak kota Tomo tidak terlalu jauh dengan tempat liburan Elisa. Ketika pertama melihat wajah sembab, murung, dan derayan air mata di wajah Elisa, Tomo sudah sangat khawatir. "Apa semua yang aku minta sudah kamu lakukan?" tanya Elisa memastikan. "Ah, iya, Nyonya. Sudah saya lakukan." Tomo turut memasang wajah muramnya. Sebelum datang ke sana, ia sudah menghubungi seorang pengacara pilihan Elisa, yang ditunjuk untuk mengurusi perceraian. Awalnya ia sangat terkejut mendengar Elisa ingin meminta cerai. Saat berangkat liburan, kedua majikannya terlihat baik-baik saja. "Apa kamu sudah menyiapkan paspor dan visa juga seperti yang aku bilang?" tanya Elisa. Tomo mengangguk. Ia semakin penasaran dengan apa yang ingin Elisa lakukan. "Nyonya, bolehkah saya tahu, apa yang ingin Anda lakukan? Kenapa Anda seperti ini?" Tomo akhirnya tidak tahan untuk bertanya.
Elisa hanya tersenyum pilu. Apa kamu sudah lama tahu yang sebenarnya? Tanyanya. Maksud Nyonya apa? Tomo tampak tidak mengerti. Kamu tidak mungkin tidak tahu tentang hubungan Jendra dan Syahnas, kan? Tomo tertegun. Ia tidak menyangka jika Elisa akan membahasnya, ia terdiam tak berani bicara. Ia tahu, jika suatu saat perbuatan Jendra pasti akan ketahuan. Ia juga sudah pernah mengingatkan, agar Jendra berterus terang. Ia tidak menyangka, Elisa bisa mengetahuinya lebih cepat dari perkiraan. Kamu diam? Artinya hanya aku yang selama ini tidak tahu tentang itu. Aku yakin semua orang rumah juga menutupinya, kalian sangat jahat, kata Elisa. Ia kembali mengusap buliran air mata yang mengalir, rasanya menyakitkan terhianati oleh semua orang. Nyonya, maafkan saya, kata Tomo penuh penyesalan. Bukan maksudnya untuk merahasiakan. Hanya saja, ia tidak mau menyakiti wanita itu. Kenapa harus minta maaf? Kamu memang bekerja untuk Jendra. Wajar kalau kamu membelanya, sindir Elisa. Tidak, Nyonya. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya ingin menjaga perasaan Anda. Tidak ada yang bisa saya lakukan lebih dari itu, kilah Tomo. Elisa kembali tersenyum getir. Kalau aku meminta bantuanmu, apa kamu mau membantuku? Tapi kamu tidak boleh mengatakan percakapan kita hari ini kepada Jendra. Apa kamu sanggup? Tanya Elisa memastikan. Tomo tampak berpikir sejenak. Apa yang bisa saya lakukan, Nyonya? Tanyanya. Bersambung.